Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Ayyuhal ikhwan, dan juga kepada kaum muslimin, saudara-saudara kami yang sedang hadir pada kajian pagi hari yang penuh berkah ini, dan juga kepada sahabat Muslim Baker Indonesia chapter Singkawang yang mungkin sedang menyaksikan kajian kami via online. Tidak ada kata yang paling layak kecuali puja dan puji syukur selalu senantiasa kita peruntukkan kepada Allah Jalla wa'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah banyak memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita. Di antara nikmat tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala menerima amal ibadah kita, amal ibadah salat, puasa, tilawatul Quran, sedekah dan yang lainnya. Dan juga di antara nikmat yang paling besar, ikhwan rahimani rahimakumullah, adalah nikmat iman dan Islam. Ya, nikmat iman dan Islam ini adalah nikmat yang besar dalam kehidupan kita. Dan nikmat yang paling besar juga daripada itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita mengenal dakwah yang benar. Subhanallah, ini adalah nikmat di atas nikmat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati al-Imam Abu Aliyah rahimahullah. Dia mengatakan faqad an'amallahu alayya bi ni'matain, dan sungguh Allah telah memberikan dua nikmat kepadaku, la adri ayyuha afdal, yang aku tidak mengetahui manakah di antara dua nikmat tersebut yang paling utama. Subhanallah. Yang pertama beliau mengatakan an hadani lil Islam. Yang pertama adalah Allah memberikan Islam kepadaku. Ini nikmat yang mana kita tidak pernah sebelumnya meminta kepada Allah kalau kita lahir di dunia ini dengan beragama Islam. Dan tidak kita bayangkan kalau seandainya kita hidup di atas permukaan bumi ini dengan selain daripada agama Islam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna dina indallahil Islam. Agama yang hanya diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala hanyalah agama Islam. Kemudian yang kedua kata Imam Abu Aliyah, walam yaj'alni hururiyah, dan Allah tidak memberikan dan Allah tidak menakdirkan aku sebagai hururiyah. Ini kaum sesat atau firqah yang menyimpang, yang disebut dengan khawarij. Alhamdulillah, kita mengenal dakwah yang benar, kita mengenal dakwah salaf yang berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Ini adalah nikmat, subhanallah. Maka ini adalah hidayah. Maka yang paling sulit daripada di atas hidayah adalah istiqomah di atas hidayah tersebut. Dan insyaallah malam besok akan kita bahas di Masjid Albani tentang awas futur melanda. Maka pada kesempatan kali ini insyaallah sejenak kita akan duduk bersama-sama mendengarkan qala Allah wa qala sahabat, qala Allah wa qala Rasulullah, dan juga qala sahabat. Ini kita akan membahas seputar tentang peristiwa-peristiwa besar yang terjadi pada bulan Ramadan. Salah satu rujukannya kami ambil dari buku Majalis Syahri Ramadan, yakni majelis dari bulan Ramadan yang ditulis oleh Al-Allamah Syekh Muhammad
bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dan kitab ini juga kami kaji via online dan juga kajian kepada santri Mahdiyatul Muslimin 1 ya. Naam. Kemudian ikhwan jamaah rahiman rahimakumullah, yang pertama yang harus kita sadari adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan bulan yang penuh keagungan, bulan yang di dalamnya terdapat penghapusan dosa bagi pelaku maksiat, bulan yang di dalamnya terdapat 1000 bulan lebih baik, satu malam lebih baik daripada 1000 bulan, bulan yang di dalamnya diperintahkan untuk berpuasa, bulan yang di dalamnya dilipat gandakan, yakni Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Subhanallah, ini adalah nikmat ikhwan ya. Dan mungkin betapa banyak mungkin di antara saudara kita yang mereka pada kesempatan kali ini tidak diberikan izin oleh Allah untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Pernah satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabatnya sebagaimana yang diriwayatkan oleh dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada kami. Apa kata Nabi? Qad ja'akum syahrul ramadhana, dan sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Subhanallah. Dan kita berada pada bulan Ramadan saat ini, dan kita enggak tahu apakah tahun depan Allah masih mempertemukan kita ya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syahrun mubarakun, yakni adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyamahu, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kewajiban, atau Allah telah mewajibkan atas kalian berpuasa. Yuftahu fihi abwabul jannah, dan pada bulan tersebut dibukakan pintu-pintu surga. Wa yughlaqu fihi abwabul jahim, dan pada bulan tersebut ditutupnya pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, dan pada bulan tersebut yakni syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Fihi lailatun khairun min alfi syahr, yakni di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurima, maka barang siapa yang diharamkan kebaikan pada bulan tersebut, maka sungguh dia telah diharamkan. Maka jamaah subhanallah, maka sejenak kita merenung bahwasanya betapa mudah Allah Subhanahu wa taala menuntun hati-hati kita. Kita mudah untuk melaksanakan salat, kita mudah untuk melakukan ketaatan, kita mudah untuk membaca Al-Qur'an, kita mudah membantu saudara kita yang dalam kesulitan, kita mudah untuk menuntut ilmu, menghadiri kajian-kajian atau salah satu di antara taman-taman surga. Maka wallahi demi Allah, ini adalah murni atas karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha, maka itu adalah karunia dari Allah yang tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kecuali kepada orang yang Allah karuniai. Maka subhanallah, inilah nikmat hidayah ya. Maka kita akan membahas ada 5 peristiwa penting ketika terjadi pada bulan Ramadan. Peristiwa yang pertama adalah pada bulan yang penuh berkah ini, bulan Ramadan, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan Al-Quran. Allah telah menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Di dalam salah satu ayat dari surah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yakni syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, yang mana Al-Quran tersebut petunjuk bagi manusia, dan penjelasan daripada petunjuk tersebut
dan memisahkan yang benar dan yang batil. Maka pada bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an. Ya, maka Al-Qur'an itu diturunkan pada bulan ini, pada bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Ya, yang mana jamaah kaum muslimin rahimakumullah, sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya Al-Qur'an itu adalah pedoman hidup kita. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 2, "Dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin." Itulah kitab Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, dan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ya, subhanallah. Maka Al-Qur'an salah satu di antara mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan kita harus memperbanyak bersyukur kepada Allah yang mana Allah telah memberikan tuntunan kepada kita, yakni Al-Qur'an, sebagai pedoman hidup kita untuk kita menghadapi dunia yang penuh dengan kefanaan, dunia yang penuh dengan tipu daya, ikhwan, waliyazubillah. Ya, maka dunia ini amatlah manis. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khuffatil jannatu bimakarihi wa khuffatil nar bisyahwati." Yakni surga, kata Rasulullah, dikelilingi dengan sesuatu yang dibenci oleh hawa nafsu. Itu adalah surga. Sedangkan neraka itu dikelilingi dengan syahwat. Allah musta'an. Maka kita lihat pada saat ini banyaknya orang yang melakukan maksiat kepada Allah daripada ketaatan. Kenapa? Karena neraka itu dikelilingi oleh syahwat, oleh pintu-pintu syahwat. Sedangkan surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang tidak diingini oleh hawa nafsu. Ya, maka ketika kita hendak selamat di dunia dan di akhirat, maka hendaklah kita mempelajari Al-Qur'an. Ya, baik secara makna ya maupun secara lafaz, yakni mempelajari hukum daripada bacaan Al-Qur'an tersebut, mempelajari daripada tafsir daripada Al-Qur'an tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu pada bulan Ramadan sebagaimana telah kita sebutkan tadi. Dan Allah menurunkan itu tidak langsung selama 30 juz, tidak seperti itu. Akan tetapi bagaimana Allah menurunkan Al-Qur'an kepada Rasulullah, yakni secara beransur-ansur, secara perlahan-lahan. Ya, secara perlahan-lahan. Ya, dari ayat, ya, satu ayat kemudian satu ayat dan begitu seterusnya. Ya. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan tarbiyah kepada Rasulullah. Maka Al-Qur'an itu diturunkan kurang lebih selama 23 tahun. Ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan Al-Qur'an kepada Rasulullah dan juga kepada sahabat dan juga kepada umatnya, yakni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan ikhwan kaum muslimin rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 15 sampai ayat 16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad ja'akum minallahi nura wa kitabun mubin." Minallahi nurun wa kitabun mubin, dan sungguh telah datang kepada kalian, yakni cahaya dari Allah, dan sungguh telah datang kepada kalian cahaya dari Allah, yakni apa? Sebuah kitab yang menerangkan, yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minaz zulumat ila an-nuri bi'ithnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Ya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan kitab itulah, yakni Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan itu pula, yakni dengan Al-Qur'an pula,
Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan orang-orang itu dari keadaan gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan seizinnya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Subhanallah. Maka Al-Quran ini adalah pedoman hidup kita. Jangan kita tinggalkan Al-Quran. Ya, terkadang apa kita jamaah? Kita terkadang lebih sering megang handphone kita ketimbang megang mushaf Al-Quran. Ya, maka lihat para salafus saleh, subhanallah, terlebih pada bulan Ramadan, mereka menghabiskan hari-hari mereka dengan Al-Quran. Ya, mereka menghiasi hari-hari mereka dengan Al-Quran. Ya, dan sebaik-baik mereka adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allama Al-Quran, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Naam. Ya. Pertanyaannya, apa hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan? Apa hikmahnya? Nah, di antara hikmah tersebut, para ulama menyebutkan apa jamaah? Bahwasanya ketika masuk bulan Ramadan, hati-hati manusia yaitu mudah dalam menerima hidayah, hati-hati manusia. Ya, maksudnya apa? Ketika datang bulan Ramadan, kita lihat ya kan, banyaknya ketaatan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Ya, salat Masya Allah ramai di masjid-masjid. Ya, bahkan salat malam, salat tarawih penuh masjid-masjid kaum muslimin. Ya, dan juga pada bulan Ramadan, ya mereka lebih giat untuk beramal soleh, terutama bersedekah pada bulan Ramadan. Maka salah satu hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan adalah pada bulan tersebut hati manusia mereka lembut, lebih mudah untuk menerima nasihat. Ya, maka sungguh celaka bagi orang yang ketika masuk bulan Ramadan dan mereka tidak berpuasa di bulan Ramadan. Dan puasa di bulan Ramadan itu hukumnya adalah wajib, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Lazim Al-Badawi hafizahullah taala dalam kitabnya Al-Wajiz pada bab tentang as-siyam. Beliau menyebutkan dua dalil tentang wajibnya berpuasa. Yang pertama ada dalil dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat berapa? 183 atau 185? 183 ya? Nah, 183. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Tujuannya adalah supaya kalian untuk bertakwa. Ya. Itu dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua adalah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis Jibril. Yang mana hadis ini dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Hadis Arba'in An-Nawawiyah pada hadis yang kedua. Dan juga hadis ini dibawakan oleh para ulama ahlul hadis, salah satu al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadis yang panjang yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia ini Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Siapa dia ikhwan? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah sang khalifah yang Masya Allah sebelum dia masuk Islam, Umar adalah perangainya, karakternya adalah keras, sangat membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan hendak membunuh Rasulullah. Maka suatu ketika Rasulullah mendoakan dua orang, salah satunya adalah Abu Bakar Umar bin Khattab. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala memilih Umar bin Khattab ketimbang daripada Abu Jahal. Ya, maka masuk Islamlah Umar bin Khattab. Dan subhanallah ikhwan, kaum muslimin rahimakumullah, bacalah sejarah daripada biografinya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang mana dia adalah memiliki perangai yang keras, akan tetapi sesama kaum muslimin begitu lembutnya Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab adalah lelaki yang soleh, lelaki yang mudah menangis ketika dibacakan ayat-ayat Allah, terutama ayat-ayat yang berkaitan tentang azab. Ya, maka Umar adalah sosok suri tauladan bagi kita. Maka satu ketika ikhwan rahimakumullah, satu kisah yang sangat bagus sekali subhanallah, dan ini pelajaran bagi kita wahai para ayah. Pelajaran bagi kita wahai para ayah, ketika kita memiliki anak, maka kita carikan, ya, terutama kita memiliki anak wanita, kita carikan siapa kelak yang menjadi suami daripada anak-anak kita. Maka satu ketika Umar bin Khattab
radhiyallahu taala anhu dia sedang ronda di kota Madinah ketika itu, maka dia pun berkeliling di tengah malam, dan ini adalah kebiasaan Umar bin Khattab. Maka satu ketika Umar radhiyallahu taala anhu dia berjalan di kota Madinah, maka dia mendengar di tengah malam tersebut adanya obrolan seorang anak gadis dengan ibunya. Maka Umar pun mendekat daripada rumah tersebut. Lalu ibunya mengatakan, "Wahai anak, hendaklah engkau campuri susu tersebut." Apa kata sang anak ini? Mengatakan, subhanallah, dia mengatakan, "Wahai ibunda, sesungguhnya Amirul Mukminin melarang kita untuk curang di dalam jual beli, dan Amirul Mukminin melarang kita untuk melakukan perbuatan demikian." Apa kata sang ibunya? "Wahai anakku, sesungguhnya Amirul Mukminin tidak melihat apa yang hendak kita lakukan." Maka sang anak itu mengatakan, "Betul wahai ibu, sesungguhnya Amirul Mukminin dia tidak melihat, akan tetapi Rabbnya Amirul Mukminin, yakni Allah Subhanahu wa taala, melihat apa yang telah kita lakukan." Maka ketika Umar mendengar perbincangan seorang anak gadis yang soleh ini, subhanallah, maka Umar pun bertakbir dan bertahmid kepada Allah, dan dia pun bergegas pulang ke rumahnya, dan besok harinya dia memanggil daripada anak-anaknya, maka dia memerintahkan kepada salah satu di antara anak-anaknya tersebut untuk menikahi wanita tersebut. Subhanallah. Apa faedahnya? Maka hendaklah kita mencarikan anak kita, yakni adalah lelaki atau wanita yang baik, karena mereka adalah orang-orang yang merupakan bagian daripada amal jariah seorang orang tua. Maka menikahlah Umar anaknya dengan sang wanita tersebut. Maka dengan pernikahannya tersebut, maka di antara keturunannya Allah Subhanahu wa taala menghadirkan Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Naam. Maka dalam hadis Jibril ini, dia bertanya kepada Rasulullah dengan bentuk malaikat Jibril berubah menjadi manusia yang tidak ada seorang pun di antara sahabat mengenalnya. La ya'rifu ahadun minna, yang tidak ada seorang pun dari kami mengetahuinya siapakah gerangan, kata Umar. Maka dia bertanya kepada Nabi tentang iman, tentang Islam, tentang iman, kemudian tentang ihsan, kemudian tentang tanda-tanda kiamat. Maka dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, ahbirni anil Islam." Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Islam itu adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan engkau bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Engkau menegakkan salat, engkau menunaikan zakat, dan yang keempat adalah engkau melaksanakan puasa di bulan Ramadan, dan yang kelima adalah engkau berhaji ke Baitullah bagi engkau mampu untuk melakukannya. Maka ikhwan rahimakumullah, maka istidlal, sisi pendalilan kita adalah poin yang keempat, as-shaum Ramadan, yang engkau berpuasa di bulan Ramadan. Maka Syekh Abdul Lazim Al-Badawi hafizallahu ta'ala mengatakan, barang siapa yang mengingkari tentang hukumnya berpuasa di bulan Ramadan, maka orang tersebut telah kufur kepada Allah, bahkan dia bisa keluar daripada Islam, waliyadzubillah. Nah, maka peristiwa yang pertama, peristiwa yang besar yang terjadi pada bulan Ramadan adalah diturunkannya Al-Quran. Maka jangan sampai kita meninggalkan Al-Quran. Jangan sampai pada bulan Ramadan ini kita melalaikan Al-Quran. Kita lebih banyak megang handphone kita, atau lebih banyak memegang sesuatu yang tidak bermanfaat daripada Al-Quran. Maka hendaklah kita pasang target, minimal pada bulan yang penuh berkah ini kita bisa 1 kali khatam, kalau bisa lebih daripada 1 kali. Naam. Kemudian ikhwan dan juga kaum muslimin rahimakumullah, yang kedua, peristiwa yang besar yang terjadi pada bulan Ramadan, yakni terdapat malam Lailatul Qadar. Terdapat apa? Malam Lailatul Qadar. Terdapat malam Lailatul Qadar yang mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Qadar ayat 1 sampai 5. Wa qala ta'ala, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya kami telah menurunkan di dalam
malam Lailatul Qadar, yakni Al-Qur'an. Ya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, dan tahukah engkau apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, yaitu satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin, yang mana pada malam tersebut yakni malaikat turun, ya, termasuk juga malaikat Jibril alaihi salam turun pada malam tersebut, ya, dengan izin Tuhan mereka, min kulli amrin, dan mereka para malaikat turun, ya, dalam rangka untuk melaksanakan segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr, ya, dan keselamatan pada malam tersebut sampai terbitnya fajar. Ya, maka ikhwan rahiman rahimakumullah, salah satu kasih sayang Allah kepada umat ini adalah setiap bulan Ramadan Allah berikan satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Apa makna Lailatul Qadar? Ya, lailatun itu artinya adalah malam. Ya, lailun, ya, itu adalah malam. Ya, jadi Lailatul Qadar itu adalah malam Lailatul Qadar. Maka Al-Qadar ada dua makna. Ya, makna yang pertama adalah kemuliaan. Ya, makna yang pertama adalah apa? Kemuliaan. Dan makna yang kedua itu adalah ketentuan, yakni takdir. Ya, maka pada malam Lailatul Qadar jamaah kaum muslimin rahiman rahimakumullah, yakni apa? Allah menuliskan takdir selama 1 tahun pada malam tersebut, dan malaikat turun. Ya, dan barang siapa yang bertemu dengan malam Lailatul Qadar, maka dia dicatat melakukan ibadah kurang lebih 1000 bulan. 1000 bulan berarti berapa tahun, ikhwan? 83 tahun ya. 83 tahun lebih. Ya, maka itu lebih baik daripada ya bulan-bulan yang sebelumnya. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat ketika masuk pada bulan Ramadan, maka Rasulullah bergegas mencari daripada malam Lailatul Qadar, terutama pada 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan. Ya. Kemudian berkata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, wa fi hadhihi suratil karimati fadailu mutaaddidatun li Lailatul Qadar. Ya, maka di dalam surat yang mulia ini terdapat keutamaan daripada surah Al-Qadar. Ya, ini apa? Keutamaan daripada surat yang kita baca tadi. Ya, di antara keutamaan tersebut yang pertama adalah annallaha anzala fiha al-Qur'ana allazi bihi hidayatul bashar wa sa'adatuhum fid dunya wal akhirah. Ya, keutamaan yang pertama adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan di dalamnya Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an tersebut adalah petunjuk bagi manusia dan kebahagiaan bagi mereka di dunia dan di akhirat. Maka ikhwan, jamaah kaum muslimin rahiman rahimakumullah, ketika kita hendak bahagia, maka kita ya bersamai Al-Qur'an, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian yang kedua adalah ma yadullu alaihi al-istifhamu min at-tafhim wa ta'zimi. Ya, dan tidaklah satu kalimat pertanyaan yang disebutkan di dalam ayat tersebut menunjukkan tentang keagungan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, ya, dan tahukah engkau apa itu malam Lailatul Qadar? Maka di situ ada apa? Ada huruf istifham, yakni dalam bentuk tanda tanya. Ini menunjukkan tentang kemuliaan apa yang hendak Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Kemudian fadilah yang atau keutamaan yang ketiga adalah annaha khairun min alfi syahrin, yakni apa? Pada bulan Ramadan tersebut terdapat ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian keutamaan yang selanjutnya annal malaikata tatanazzalu fiha, dan sesungguhnya malaikat turun pada malam tersebut, wahum la yanziluna illa bil khair, dan mereka yakni para malaikatnya Allah. Malaikat Allah itu ikhwan kaum muslimin adalah makhluk yang besar, makhluk yang besar. Tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah.
Jalla wa ala. Ya, dan disebutkan oleh Rasulullah bahwasanya malaikat itu memiliki sayap, dan paling sedikit ada 2 sayap, 4 sayap, dan yang paling banyak sayapnya adalah malaikat Jibril alaihissalam, terdapat 600 sayap. Dan jarak satu sayap itu dari ujung ke ujung itu antara timur dan barat, subhanallah jamaah. Besar makhluk Allah, malaikat yang mana Allah ciptakan dari cahaya. Malaikat ini tidak ada yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Allah berikan akal kepada malaikat, akan tetapi Allah tidak memberikan nafsu kepada malaikat tersebut. Maka manusia Allah ciptakan dengan sempurna sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia itu dengan penuh kesempurnaan. Yang mana kalau seandainya manusia itu taat kepada Allah, maka mereka lebih mulia daripada malaikat. Kenapa? Karena manusia Allah ciptakan, Allah berikan akal, kemudian Allah berikan hawa nafsu kepada mereka. Akan tetapi apabila manusia ini ingkar kepada Allah, mereka tidak taat kepada Allah, maka kedudukan mereka lebih rendah daripada binatang. Bahkan binatang tersebut lebih mulia daripada mereka. Waliyazubillah. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mudah melakukan ketaatan, yang senantiasa kita muhasabah diri kita, mengingat dosa-dosa kita, dan ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan, hendaklah kita memburu pada malam Lailatul Qadar, ya, yang mana malam tersebut terdapat pada 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Ya, dan juga kemungkinan besar terjadi pada malam-malam ganjil, malam ke-21, 23, 25, 27, 29. Ya. Dan banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan tersebut, maka kita tidak menyebutkan dalil-dalilnya karena keterbatasan dengan waktu. Kemudian peristiwa yang ketiga ikhwan. Ya, peristiwa yang besar yang terjadi pada bulan Ramadan adalah yakni apa? Pada bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala ya menakdirkan terjadinya perang Badar. Nah, tahu perang Badar ya, jemaah ya? Ini apa? Perang yang pertama kali dalam Islam, perang Badar. Kapan terjadi pada perang Badar? Ya, ini terjadi pada 17 Ramadan dari 2 Hijrah. Ya, tahun kedua Hijriah. Ya, terjadi pada bulan Ramadan, tanggal 17 Ramadan. Ya, bagaimana awal kisah daripada perang Badar ini? Maka kita sampaikan ceritanya secara umum saja. Maka ikhwan, rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diperintahkan untuk berhijrah, maka Rasulullah pun berhijrah dari Mekah ke kota Madinah. Ya, maka ketika Rasulullah di sana ke kota Madinah, maka barulah diturunkan tentang ahkam, tentang syariat. Ya, tentang puasa, tentang zakat, tentang jihad, tentang qisas dan sebagainya. Ya, maka diwajibkan pada di Madinah ketika Rasulullah berada di Madinah. Maka suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar bahwasanya salah satu orang kafir, ini siapa? Abu Sufyan ya, Abu Sufyan. Dia masih belum masuk dalam Islam. Jadi Abu Sufyan apa? Dia dari melakukan perjalanan perniagaan, ya, lalu beliau mau balik ke kota Mekah, maka dia melewati kota Madinah. Maka Rasulullah mendengar ada kabar bahwasanya Abu Sufyan hendak balik ke Mekah melewati kota Madinah, maka Rasulullah hendak apa? Mencegat. Jadi awalnya bukan mau berperang ya jemaah, hendak apa? Mencegat. Apa bahasa Indonesia mencegat apa? Menahan ya, menahan. Hah? Ya, menghadang. Nah, menghadang. Mencegat. Menghadang ya. Maka Rasulullah tidak menghadang. Ya, siapa? Abu Sufyan ini dengan teman-temannya. Ya, maka Rasulullah pun menyiapkan pasukan. Ya, berapa jumlahnya ketika itu? 300-an lebih, 318 kalau tidak salah. Ya, maka Rasul pun berangkat keluar daripada kota Madinah. Nah, ketika ternyata Abu Sufyan ia mendengar, dia mengetahui bahwasanya dia ini akan dicegat oleh Rasulullah, akan dihadang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ya Abu Sufyan ini pun dia
meminta bantuan kepada orang-orang Mekah ketika itu. Ya, ini siapa? Abu Jahal. Abu Jahal itu pemimpinnya. Ya, lalu Abu Sufyan memberikan kabar bahwasanya nyawanya terancam. Ya, maka dia perlu bantuan dan sebagainya, dan akhirnya Abu Jahal menyiapkan pasukan ya untuk menghadang atau untuk membantu daripada Abu Sufyan. Ya. Nah, kemudian ya ternyata Abu Jahal itu membawa pasukan jumlah yang banyak, nanti akan disebutkan ya. Lalu ya ketika dalam perjalanan ternyata Ternyata Abu Sufyan dia mendapati satu jalan yang mana jalan itu merupakan jalan pintas. Ya, jalan yang tidak pernah dilalui oleh para pedagang sebelumnya. Nah, hanya kecuali baru Abu Sufyan yang mendapatkan jalan tersebut. Dan akhirnya Abu Sufyan dengan teman-temannya memilih jalan pintas tersebut dan tidak melalui kota Madinah. Nah, ketika Abu Sufyan sudah datang ke Mekah, maka Abu Sufyan mengirim pasukan atau mengirim orang lain untuk mengabarkan kepada siapa tadi? Pasukan perang tadi sama? Abu Jahal. Kalau Abu Sufyan itu sudah datang ke Mekah, ya sudah, balik saja pasukan. Ya, maka ketika utusan ini sampai kepada Abu Jahal, maka Abu Jahal ya dia tidak mau, maka dia meneruskan perjalanan tersebut untuk bertemu pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pergilah mereka, tetap tidak mau balik ke Mekah. Padahal tujuan utamanya apa tadi? Untuk membantu Abu Sufyan karena nyawanya terancam. Ya, dan akhirnya Rasulullah mengetahui hal ini. Maka tibalah di satu tempat yang mereka ya misalkan besoknya berperang, maka malamnya mereka istirahat. Siapa? Orang kafir. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ketakutan ke dalam hati-hati mereka, yakni musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Ya, maka Rasulullah memerintahkan kepada sahabat untuk mengintai ada berapa pasukan. Maka dikirimlah salah seorang sahabat untuk mengintai. Ya, bagaimana dia mengintainya, ikhwan? Ya, dia mengintainya bukan ditanya musuhnya ya, kalian ada berapa pasukan? Tidak seperti itu, ketahuan ya. Bagaimana mulanya? Maka dilihat dengan dengan sesembelihan kambing. Maka dilihatnya kambing yang disembelih itu pada malam hari itu ada sekitar 100 ekor kambing. Ya, maka diperkirakan ada sekitar 1000 pasukan, bayangkan. 1000 pasukan. Pasukan kaum muslimin ada berapa? 300 lebih. Berarti ada kurang lebih 3 kali lipat, bayangkan jemaah. Ya. Dan mereka pada malam hari itu Allah berikan rasa takut ke dalam hati mereka dan mereka berpesta pora pada malam harinya. Apa tujuannya? Untuk menenangkan hati mereka. Sedangkan kaum muslimin Allah tidurkan mereka. Ya, dan tibalah besoknya ya, lalu bertemulah dua pasukan tersebut. Ya, sebelum sebelum terjadi peperangan, maka mereka saling duel ya. 1 lawan 1. Yakni 3 pasukan yang terbaik dari kaum kafir tersebut mengutus 3 orang untuk menghadapi 3 orang pasukan terbaik dari kaum muslimin. Dan alhamdulillah ya pada pertarungan tersebut yakni kaum muslimin menang dan 3 pasukan orang kafir yang terbaik tersebut mati, dan itu membuat tambah gemetar mereka. Dan sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pada pagi harinya Nabi di dalam tenda, lalu Nabi keluar, lalu Nabi berdoa kepada Allah. Nabi mengangkat kedua tangannya ya, lalu Nabi mengatakan, ya Allah, kalau seandainya Engkau tidak membantu kaum muslimin, Engkau tidak memenangkan pasukan ini ya Allah, maka niscaya Engkau tidak akan disembah untuk selama-lamanya. Ya, maka sampai-sampai Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, cukuplah bahwasanya Allah itu tidak mensia-siakan nabinya. Ya, maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Ya, dan Abu Jahal pada perang Badar ya, maka dia mati. Ya, maka Abu Jahal pun mati pada peperangan tersebut. Maka peristiwa Badar ini ya satu hal yang jangan sampai kita lupakan pada momentum bulan Ramadan ini, yakni kaum muslimin, Rasulullah menegakkan jihad di jalan Allah. Ini menunjukkan apa jemaah? Ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, kita jangan jangan malas. Puasanya kita di bulan Ramadan tidak menghalangi aktivitas kita yang seperti biasanya. Lihat para sahabat ketika ya bulan Ramadan mereka berpuasa. Ya, dan juga mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian peristiwa yang keempat, yakni adalah wafatnya istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa? Istri pertamanya Rasulullah siapa, ikhwan? Khadijah. Nah, subhanallah. Kalau kita baca sirah ya ikhwan, kalau kita baca sirah perjalanan hidup Nabi, ya, maka insyaallah ya air mata kita akan menetes karena bagaimana perjuangan Rasulullah yang sangat luar biasa. Ya, maka disebutkan dalam riwayat bahwasanya Rasulullah itu menikah pada usia 25 tahun dan Khadijah itu usia hampir 40 tahun. Khadijah adalah janda kaya yang mana sebelumnya beliau hendak dilamar oleh dua orang lelaki akan tetapi ditolak semua oleh Khadijah. Dan Khadijah adalah saudagar, yakni tajir, yakni seorang pemilik usaha. Ya, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kecintaan ya kepada kedua insan tersebut, yakni Rasulullah dengan Khadijah. Maka dari pernikahannya tersebutlah Allah Subhanahu wa taala memberikan anak kepada siapa? Kepada Rasulullah. Ada berapa putra-putri Rasulullah? Ada 6 ya. Yang pertama siapa namanya? Qasim. Qasim atau Abdullah? Qasim. Hah? Khilaf nih. 6. Yang pertama apa? Qasim atau Abdullah? Qasim ya. 6. Pertama Qasim. Ya, kemudian setelah itu Abdullah. Kemudian Ruqayyah. Kemudian Ummu Kulsum. Kemudian Fatimah. Ya, satu lagi siapa namanya? Ada 6. Ya. Nah, dari pernikahan Rasulullah dengan Khadijah tersebut lahirlah anak-anak beliau. Maka apa ikhwan? Maka Rasulullah sangat-sangat mencintai Khadijah. Dan ingat, ketika Rasul menikah dengan Khadijah, maka Rasulullah tidak mau apa? Memberikan madu kepada siapa? Kepada Khadijah. Ini menunjukkan apa? Istri pertama itu adalah mereka wanita yang seharusnya kita lebih banyak berbuat baik kepada mereka. Kenapa? Karena walaupun Rasulullah menikah dengan istri-istri yang lain, itu Rasulullah senantiasa menyebut siapa? Khadijah. Sampai-sampai siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha cemburu kepada Khadijah. Ya, kenapa? Karena Rasul sedikit mengatakan Khadijah. Sampai-sampai Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, apakah tidak ada lagi wanita selain daripada Khadijah? Apa kata Nabi mengatakan, wahai Aisyah, sesungguhnya Khadijah adalah wanita yang telah banyak membantuku. Dia adalah wanita yang mana yang telah memberikan motivasi kepadaku. Dia adalah wanita yang pertama kali beriman kepadaku. Dia adalah wanita yang banyak membantu dakwah ini. Ya, maka subhanallah. Ya, faedahnya apa jamaah? Faedahnya adalah kita jangan lupa jasa daripada istri kita. Maka seorang suami hendaklah berbuat baik kepada istrinya. Sangat disayangkan ada di antara mereka yang kasar kepada istrinya, yang mudah menyakiti istri hatinya. Ya, waliyazubillah. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Ya, maka untuk Anda wahai para suami, ya, bahwasanya kewajiban kita adalah di samping kita mendidik istri kita dan juga anak kita, kita dituntut untuk berakhlak baik kepada istri kita. Kita dituntut untuk berkata lemah lembut kepada istri kita, tidak kasar kepada istri kita. Ya, dan ini terkadang terluput daripada kita. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggal oleh Khadijah pada bulan Ramadan, pada tanggal 11 daripada bulan Ramadan, dan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tahun kesedihan, yang mana pada bulan tersebut juga ya bertepatan kurang lebih yakni paman beliau wafat. Ya, maka peristiwa yang besar pada bulan Ramadan yang keempat ini adalah wafatnya istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Khadijah. Ya, banyak sekali ikhwan ya faedah yang bisa kita ambil daripada cintanya Rasulullah bersama Khadijah, yang masya Allah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat cinta kepada Khadijah. Demikian juga dengan Khadijah, ya, dan dari pernikahannya itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan anak atau keturunan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian peristiwa yang terakhir ikhwan, ya, yang terakhir adalah tentang Fathul Mekah. Maka pada peristiwa bulan Ramadan yang terakhir, peristiwa yang besar di antara peristiwa-peristiwa yang lain, ya,
Poin yang kelima ini adalah apa? Fathul Mekah. Yakni apa? Pembebasan kota Mekah. Jadi Mekah itu ikhwan adalah kota asal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kota asal daripada kelahiran Rasulullah. Ya, Rasulullah berapa tahun berdakwah di Mekah? 13 tahun. Ya, dan Rasulullah amat cinta kepada Mekah. Dan di Mekah itu ada Ka'bah, yakni tempat bangunan yang dibangun oleh siapa? Oleh siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim dengan anaknya Ismail. Ya, maka subhanallah, ya, maka Rasul itu amat cinta kepada Mekah dan akhirnya Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk hijrah meninggalkan kota Mekah untuk pergi ke kota Madinah. Maka berangkatlah Rasulullah hijrah bersama siapa namanya? Sahabatnya? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Singkat cerita, dan akhirnya ya pada satu ketika Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keistimewaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni apa? Untuk menaklukkan kota Mekah, yang mana Rasulullah membawa ketika itu kurang lebih 10.000 pasukan. Ya, 10.000 pasukan. Ya, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan dalam Al-Qur'an surat apa? Al-Fath. Ya, surat Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, yakni apabila telah datang pertolongan Allah, maka ya Allah Subhanahu wa taala menaklukkan yakni kota Mekah. Yang mana pada hari tersebut manusia mereka berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Ya, ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ya ketika terjadi Fathul Mekah, maka di sana tidak ada peperangan di dalamnya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan jaminan bagi siapa? Bagi mereka yang berlindung kepada tokoh-tokoh Quraisy ketika itu, dan bagi mereka yang masuk ke dalam rumah mereka atau mereka yang masuk ke dalam tempat peribadatan mereka, maka mereka tidak dibunuh. Dan maka pada saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Mekah, dan pada saat itu juga Rasulullah menghancurkan patung-patung yang ada sekitar Ka'bah tersebut. Ada berapa patung Ka'bah? Kurang lebih ada 360 patung. Dan 360 patung ini ya jumlahnya bukanlah sedikit, banyak sekali. Ya, dan dihancurkan semua patung-patung yang ada di sekitar ya Ka'bah tersebut. Naam, maka demikianlah ikhwan, ya secara ringkas daripada kisah dari Fathul Mekah, yang mana ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin untuk menaklukkan kota Mekah pada bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya berbagai banyak peristiwa yang besar yang terjadi atau yang dialami oleh kaum muslimin pada bulan yang penuh berkah ini. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami khususnya, dan juga bagi ikhwas sekalian yang menghadiri kajian kami pada subuh menjelang pagi ini, dan juga kepada ikhwas sekalian yang sedang menyaksikan kajian kami via online, dan juga kepada sahabat Muslim Baker Indonesia chapter Singkawang rahiman rahimakumullah. Jazakumullahu khairan yang telah berkenan untuk hadir, dan juga jazakumullahu khairan yang telah berkenan untuk menyimak melalui ya Facebook dan juga rekaman channel Muslim kami, channel Muslim TV. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Yang benar tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah tentunya datangnya dari saya dan dari syaitan. Dan insyaallah besok subuh kita lanjutkan ya kajian kita di Masjid Albani dengan tema Awas Futur Melanda. Demikian kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.